menghampiri hidupku saat keadaan seakan tak menentu. Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang. Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam program Doa Pagi kali ini. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita pagi hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita mencari wajah Tuhan. Mari kita persembahkan yang terbaik pada pagi hari ini lewat korban syukur kita, melalui pujian dan penyembahan saat pagi hari ini. Mari nikmati hadirat-Nya, naikkan syukur. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu.
setiamu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kau lingkupi kami dengan naungan sayap-Mu, Yesus. Terima kasih, ku bersyukur Tuhan. Oh, ku mau menyembah-Mu, Yesus. Ku mau menyembah-Mu, Tuhan. Sebab Kau baik, Engkau Bapa-Ku yang baik selama-lamanya. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia pada setiap janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami hidup semua karena anugerah-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhan di dalam hidupku. Engkaulah segalanya, selama-lamanya. Oh haleluya, haleluya Yesus. Sebab itu ku menyembah, ku tinggikan Engkau. Sebab Kau Allah yang besar. Sungguh dahsyat Tuhan perbuatan-Mu di dalamku. Selama-lamanya hanya Engkau, oh Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Haleluya, haleluya Yesus. Saudara, kalau hari-hari ini mungkin engkau sedang mengalami ketakutan, engkau sedang mengalami sesuatu yang menekan hidupmu. Firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata demikian. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hari ini firman Tuhan mau menguatkan setiap kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Sebab Dia yang akan memegang tanganmu, sebab Dia yang akan menolong hidupmu. Janganlah takut, sebab kita punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau nyatakan dengan iman kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Mari nyatakan lebih sungguh dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, kemenangan dalam hidup kami sudah kami terima yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebesaran-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita bertekun tiap hari merenungkan firman Tuhan, maka ada kekuatan rohani yang Tuhan berikan. Dan saya mau katakan firman Tuhan itu begitu dalam. Jadi walaupun kita hanya membahas 2-3 ayat kadang-kadang, tapi ada kedalaman firman, ada mutiara-mutiara berharga yang akan kita dapatkan kalau kita memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah baik, pada hari ini saya percaya saudara juga lapar dan haus untuk menerima firman Tuhan. Dan renungan hari ini saya beri judul Percaya Yesus Berkuasa. Haleluya. Mari kita baca Yohanes 2 ayat 12 dan 13. Yesus di Kapernaum. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah saudara sekalian, Alkitab berkata bahwa Yesus semasa hidupnya sering berada di Kapernaum. Sehingga Kapernaum disebut sebagai the town of Jesus. Kota Yesus sendiri. Jadi kalau saudara ziarah ke Israel, pergi ke kota ini, di depan kota itu ada tulisan tersebut, the town of Jesus. Nah, kita perlu tahu bahwa Yusuf dan Maria itu tinggalnya bukan di Kapernaum, tinggalnya di Nazaret. Tapi kemudian mereka tidak langsung kembali ke Nazaret, melainkan melarikan diri ke Mesir karena Herodes Agung pada waktu itu mau membunuh Yesus. Nah, tetapi sekian tahun kemudian Herodes Agung mati, maka Yusuf, Maria, dan Yesus dibawa kembali ke Israel. Mereka kemudian tinggal di Nazaret ya. Yesus menghabiskan banyak waktunya
di Nazaret juga. Tetapi Alkitab bilang setelah Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes, Yesus yang sudah dewasa waktu itu menyingkir dan diam di Kapernaum di tepi danau. Itu dicatat misalnya dalam Matius 4 ayat 13. Nah, jadi dari Nazaret dia pergi ke danau Galilea, tinggal di Kapernaum. Dan di Kapernaum inilah dia memilih murid-muridnya yang pertama di sana. Dan ternyata selama dia tinggal di Kapernaum, dia melakukan beberapa mujizat. Misalnya dia mengusir roh jahat dari orang yang sedang berada di sinagoge, rumah ibadah orang Yahudi. Dia pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Dan luar biasa, setelah sembuh dari sakitnya ibu mertua Petrus langsung melayani Yesus dan rombongan. Itulah ciri orang yang sudah dijamah Tuhan, tidak berdiam diri tapi melayani. Di Kapernaum juga Yesus pernah menyembuhkan ada seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang dan mau dihadapkan kepada Yesus yang sedang berada di sebuah rumah. Tapi karena sangat sesaknya, orang itu, 4 orang ini naik ke sotoh rumah dan kemudian menurunkannya dengan tali. Sehingga orang yang lumpuh itu bertemu dengan Yesus dan disembuhkan dengan kuasa Tuhan. Di Kapernaum juga kita mendengar ada seorang perwira yang minta tolong agar hambanya yang sakit disembuhkan. Dan dia berkata, tidak perlu Tuhan datang, cukup ucapkan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Maka Yesus melihat iman orang ini dan menyembuhkannya. Saudara, jadi ketika orang memiliki masalah apapun, namun dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, sanggup menolong, maka kita akan mengalami pertolongan mujizat Tuhan. Tetapi walaupun ada beberapa orang yang sudah percaya dan mengalami mujizat, ternyata mayoritas orang di Kapernaum itu tidak percaya kepada Tuhan. Sebab Yesus kemudian pernah berkata dalam Matius 11 ayat 24 bahwa pada hari penghakiman tanggungan Sodom akan lebih ringan daripada Kapernaum. Sebab jika orang-orang pada masa Sodom melihat mujizat-mujizat seperti yang Yesus lakukan di Kapernaum, mereka percaya dan bertobat. Tapi orang-orang Kapernaum tidak bertobat. Itu sebabnya saudara, jangan hanya percaya mujizat, percaya pribadi Yesus, Allah yang telah turun dalam rupa manusia, diberitakan oleh nubuatan Alkitab, dan itulah yang membuat iman kita teguh sehingga kita mengalami kehidupan kekal di dalam Dia. Nah, kemudian di dalam ayat tadi disebutkan ada ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Nah, tidak adanya penyebutan Yusuf menunjukkan Yusuf tampaknya telah meninggal dunia ketika Yesus memulai pelayanannya. Dan kali yang terakhir Yusuf dicatat waktu Yesus berusia 12 dan dia dibawa ke Bait Allah, ke Yerusalem. Nah, tetapi setelah ayat ini, nama Maria ibu Yesus tidak pernah disebut lagi dalam 3 tahun pelayanan Yesus hingga saat menjelang kematiannya. Karena Alkitab mau menunjukkan bahwa fokusnya itu pada Yesus, bukan pada Maria. Walaupun kita menghormati Maria, Maria seorang wanita yang saleh, tetapi juru selamat hanyalah Yesus dan bukan Maria. Nah, saudara, selain ibunya Maria disebutkan juga adalah saudara Yesus. Nah, apakah ini saudara kandung atau bukan? Nah, ini ada pendapat yang berbeda. Ada yang berkata bahwa ini bukan saudara kandung Yesus. Sebab saudara-saudara Yesus itu berasal dari anak Yusuf. Jadi Yusuf itu seorang duda yang sudah menikah, lalu istrinya meninggal dunia dan dia punya 6 orang anak. Yang 4 laki 2 perempuan. Nah, kenapa pandangan ini ada? Untuk mempertahankan doktrin bahwa Maria adalah perawan suci yang tidak berdosa. Nah, kalau dia perawan tentu dia tidak melakukan hubungan seksual. Dan dari mana dia mempunyai anak? Tentu ini adalah anak daripada Yusuf yang adalah duda yang sudah usianya lebih tua dibandingkan perawan Maria. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab, khususnya dalam Matius 1 ayat yang ke-25, dikatakan demikian.
bahwa Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi dari ayat ini kita lihat memang Yusuf dan Maria tidak melakukan persetubuhan sampai melahirkan Yesus. Setelah melahirkan Yesus boleh dong melakukan persetubuhan karena bukan dosa, mereka sudah suami istri yang sah. Dan karena persetubuhan Yusuf dan Maria itulah maka muncullah anak-anaknya yang lain. Karena kalau kita baca dalam Lukas 2 ayat 7 juga dikatakan Maria melahirkan anak laki-laki, anaknya yang sulung yaitu Yesus. Kenapa Yesus disebut sebagai anak yang sulung? Berarti dia anak yang paling tua. Kan ada adik-adiknya, saudara. Ya, sebab kalau dia punya saudara yang lebih tua dari Yusuf, kan dia tidak disebut anak yang sulung. Dia punya kakak-kakak gitu. Tapi dikatakan dia anak yang sulung berarti dia punya adik kandung. Nah, kalau kita baca dalam Markus 6 ayat yang ketiga, Markus pasal 6 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ini pandangan orang-orang umum bahwa Yesus itu memang punya 4 orang saudara laki dan 2 orang minimal saudara perempuan. Ya ada Yoses, Yudas, dan sebagainya. Dan Yohanes 7 ayat 5 kemudian mencatat bahwa saudara-saudaranya semula tidak percaya kepada Yesus. Nggak percaya Yesus adalah Mesias. Bahkan ketika Yesus mulai bicara ini itu, mereka anggap Yesus gila. Punya pikiran aneh begitu. Tapi akhirnya mereka percaya. Khususnya setelah kebangkitannya mereka percaya. Dan setidaknya ada 2 saudara Yesus secara jasmania yang disebutkan sebagai penulis Alkitab. Yang pertama adalah Yudas, penulis kitab Yudas. Dan tentu ini bukan Yudas Iskariot, saudara sekalian. Tapi Yudas saudaranya Yesus. Dan satu lagi adalah Yakobus, yang juga adalah penatua di Yerusalem. Jadi setelah Yesus naik ke sorga, dia digantikan untuk memimpin para penatua yang lain, para rasul yang lain. Dan Yakobus menjadi pemimpin mereka. Dia menjadi pengganti Yesus. Yakobus inilah yang kemudian menulis kitab Yakobus. Termasuk di dalamnya ada perkataan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Ini tidak dicatat oleh Yakobus muridnya Yesus karena dia sudah dipenggal oleh Herodes pada waktu itu. Sedangkan Yakobus ini adalah Yakobus saudara Yesus. Nah, jadi kita lihat saudara sekalian, ternyata di Kapernaum itu ada beberapa peristiwa yang luar biasa dan disebutkan tentang ibu dan juga saudara Yesus. Kemudian dikatakan Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah yang biasanya dilakukan tanggal 15 bulan Nisan, pertengahan April lah. Nah, ada kewajiban untuk orang Yahudi dewasa yang tinggalnya berjarak kira-kira 20 km dari Yerusalem, dia harus merayakan Paskahnya di kota Yerusalem. Nah, di dalam pelayanan Yohanes, setidaknya dicatat minimal 3 kali Yesus mengikuti Paskah di Yerusalem. Walaupun Injil yang lain, Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas menyebutkan hanya sekali. Karena Injil Sinoptik menekankan pelayanan Yesus di Galilea, di sebelah utara Israel, sedangkan Yohanes lebih banyak mencatat pelayanan Yesus di Yerusalem, di bagian selatan Israel. Nah, berarti Injil itu tidak bertentangan satu dengan yang lain, tapi saling melengkapi. Dan yang menarik hati saya adalah Yesus itu rajin beribadah. Dia pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Walaupun jaraknya cukup jauh, saudara, dari tempat tinggal dia, harus berkorban waktu, berkorban uang, berkorban tenaga, berkorban biaya. Tapi dia rajin beribadah. Ini kan jadi teladan untuk kita. Saudara juga harus jadi orang yang rajin beribadah. Bangun pagi-pagi seperti hari ini, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Engkau juga harus pergi ke gereja, bukan hanya secara online, di rumah saja. Tapi juga saudara harus melangkah ke gereja, bersekutu dengan umat Tuhan yang lain. Itu membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, biaya. Mesti mengendarai
mobil atau motor atau naik angkutan umum, ya. Mesti parkir, mesti keluar uang, tetapi ada sukacita kalau kita beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita mengikuti teladan Yesus, iman kita akan bertumbuh di dalam Dia. Dan biarlah saudara, engkau tidak seperti orang-orang di Kapernaum yang tidak percaya kepada Yesus, menolak Dia. Tapi engkau adalah orang yang percaya bahwa Yesus berkuasa. Sehingga ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan. Setan diusirkan, orang yang sakit disembuhkan. Mujizat demi mujizat terjadi. Karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, rajin beribadah, mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Saya percaya pagi hari ini pun berkat Allah akan melimpah dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita berdoa bersama dan saya percaya kuasa Tuhan akan menjamah kita. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang ada dalam pergumulan, yang punya keperluan tapi belum ada uang ya Tuhan, yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan pekerjaan yang baik, yang rindu agar anak-anaknya punya pendidikan yang baik, yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, apapun yang menjadi pergumulan kami. Ketika kami percaya, Tuhan akan menyatakan kuasa, Tuhan akan menyatakan mujizat. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Sekarang kami mau mengucapkan doa seperti yang diajarkan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok jam 5 pagi. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.